Saya akan melanjutkan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, orang-orang yang menerima nabi kemarin itu janda Sarfat. Janda Sarfat akhirnya bisa makan sepanjang masa kekeringan. Kemudian istri nabi sehingga bisa melunasi utangnya. Kemudian orang Niniwe menerima Yunus, ya, akhirnya diselamatkan, diampuni dosanya. Kemudian Daud karena menerima perkataan teguran Nathan sehingga Daud diampuni. Nah, sekarang orang-orang yang menerima nabi itu siapa lagi, ya? Orang-orang yang menerima nabi itu penduduk Yerusalem. Kita baca ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi penduduk Yerusalem, Yudea dan sekitarnya ini menerima Nabi Yohanes, ya, menerima teguran. Nah, ketika mendengar teguran itu, penduduk Yerusalem itu memberi diri. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes, mereka menerima dengan rendah hati. Mereka dengan mengaku dosa. Oh ya Pak, saya salah Pak, memang saya keliru Pak. Kata menariknya, lalu mengaku dosanya mereka dibaptis. Artinya dibaptis itu dalam bahasanya baptiso, dikuburkan, dimatikan, terus dimunculkan kembali. Dimatikan hidup lamanya dan dibangkitkan hidup barunya. Katakan amin. Orang yang menerima nabi itu menerima dengan lapang dada, mematikan kehidupan lamanya dan menghidupkan kehidupan barunya. Kita dikatakan menerima seorang nabi, menerima Bapak rohani ketika kita ini mengikuti arahannya, mematikan keakuan kita, membaptis, menguburkan semua pandangan kita dan mengikuti pandangan si Bapak rohani itu. Itu penerimaan. Saya katakan amin. Jadi kalau aku menerima sisi lain, tapi sisi lain nggak menerima, ini nggak belum menerima namanya. Seutuhnya namanya dibaptiskan, itu ditenggelamkan. Kalau ditenggelamkan itu ada yang muncul enggak? Maksudnya ngepleh-ngepleh tangannya gitu, nggak ada kan? Nah, kalau kita mendedikasikan diri untuk menerima seorang nabi, ya kita harus sepenuhnya kita mematikan kemanusiaan kita. Nggak gampang, tapi hasil yang kita terima juga luar biasa. Ya, yang keenam, lalu berikutnya itu murid-murid. Kita baca dulu 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Si Agabus ini ketika ngomong mengatakan sesuatu bukan asal ngomong, betul? Tetapi ngomongnya dalam kuasa roh.
Kalau ngomongnya berdasarkan roh, maka pasti terjadi. Kemarin sebelum healing room, ya kan, hari Kamis ya, itu deres sekali. Kita mau berangkat doa itu deres sekali. Sampai ngawen pun deres sekali, bener ya? Deres sekali, sampai pokoknya deres sekali lah gitu ya. Sampai gelap itu kaca dan sebagainya. Nah, kemudian dalam doa sebelum healing room itu, ya kan, kita sepakat dalam nama Yesus besok cuacanya cerah, bener ya? Nah, terus hari Jumatnya cerah nggak? Cerah nggak? Sesuai dengan perkataan. Itulah sebabnya biarlah kita dipenuhi roh. Ketika kita dipenuhi roh, kata-kata kita manjur. Ketika kita dipimpin oleh roh, maka kata-kata kita mujarab. Amin ya. Jangan mau dipimpin oleh kedagingan. Hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Ketika kita dipimpin roh, dikendalikan oleh roh, maka kata-kata kita ini kata-kata yang berkuasa. Tapi kadang kata-katanya nyelekit, Pak. Ya kalau memang itu dalam pimpinan roh, enggak masalahnya itu. Bisa katakan amin? Nathan itu enggak nyelekit apa dia ngomong sama Daud, bener enggak? Nyelekit enggak? Nyelekit enggak? Tapi karena Nathan dalam kuasa roh, enggak masalah itu. Daud bertobat. Tahu Petrus pernah membunuh Ananias dan Safira dengan kata-katanya? Tahu cerita itu? Membunuhnya dengan apa? Yes. Dengan apa? Perkataan. Selama tanah ini belum dijual, ini milikmu. Setelah dijual pun juga milikmu. Tapi kenapa engkau membohongi aku? Engkau bukan membohongi aku, tuh membohongi Tuhan. Langsung mati itu Ananias, bener ya? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya malati, iya, bikin kualat. Datang lagi istrinya, mungkin iki si bojoku iki neng gereja kok orang mulai-mulai nang apa rasan-rasan ada Pak Pendito gitu kan. Nah, akhirnya bojone nyusul. Nah, kok rame-rame kayak gitu. Begitu masuk gereja dibilangi sama Petrus, sekiankah hasil penjualan tanah? Iya. Nah, orang yang baru saja mengusung suamimu, yang mengubur suamimu, baru datang. Begitu ngomong, si Petrus ngomong begitu, orang itu, si istrinya Ananias mati juga. Amin Bapak Ibu. Kata-kata orang yang diurapi Tuhan, yang penuh Roh Kudus, itu malati. Amin. Di sini Agabus dipenuhi Roh Kudus. Ini, yuk kita baca. 1, 2, 3. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Murid-murid ini setelah mendengar pernyataan dari Agabus, mereka menerima, betul ya? Akan ada kelaparan, akan ada paceklik. Mereka menerima, oh ya, saya percaya. Dan mereka bertindak mengumpulkan sumbangan. Dipersembahkan pada siapa? Penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Konteks waktu itu adalah mereka menghidupi jemaat mula-mula. Mereka guyup banget, sehingga mereka pastikan tidak ada jemaat yang kekurangan. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Agabus. Amin.
Menerima seorang nabi sebagai seorang nabi adalah menerima setiap pernyataan nabi. Menerima nabi sebagai seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Itu menerima pernyataannya, menerima pribadinya. Betul? Begitu mereka mendengar bahwa Agabus menubuatkan akan ada kelaparan, bencana menimpa, mereka percaya. Amin. Saya sedang membawa Bapak Ibu untuk mengalami dimensi kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan sedang membawa kita kepada hal yang dahsyat. Agabus, jangan pernyataan roh dia katakan dan terjadi. Dan ketika Nathan negur Daud pun juga sama, terjadi. Tapi ada kalimat yang menarik, engkau tidak akan mati. Secara jasmani Daud nggak mati, secara roh Daud, keturunan Daud tidak mati. Ajaibnya apa? Ajaibnya adalah dari keturunan Daud ini lahirlah Yesus. Padahal Daud berzina loh. Tapi dari seorang Daud yang menerima Nathan sedemikian rupa, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dari penerimaan itu, maka apa yang dikatakan Nathan terjadi. Keren ya. Firman Tuhan itu gak main-main. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan. Dari kata lalu, murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Dari kalimat ini, itu mengandung makna apa Bapak Ibu? Ketaatan. Begitu mendengar pernyataan roh yang disampaikan oleh Nabi Agabus, mereka mentaati. Kalau saya berkata-kata, menyatakan sesuatu, dan engkau mentaati, maka apa yang saya katakan akan terjadi atas Bapak Ibu sekalian. Orang benar hidup karena percaya, iman, betul kan? Mengimani walaupun sepertinya mustahil. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita sering nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi hati kita, masa sih? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tapi masa gitu ya? Mujizatnya disediakan, tapi kan aku mau uang semen, mau dagang, berarti apa-apa, nah gitu. Mulut kita ngomong bagi Tuhan tidak ada mustahil, tapi hati kita menolak. Hatiku percaya, terus hatiku percaya, selalu ku percaya. Ternyata percaya itu mulai dari hati. Kalau hatimu sudah percaya, mulutmu akan mengimbangi. Tapi kalau mulutmu hanya aku percaya, kalau hatimu belum percaya, bener enggak? Mulai dari mana? Hati. Pastikan kita membangun hati kita lebih dulu untuk karena dari hati memancarkan kehidupan. Kalau hati kita sudah percaya, maka mulut kita juga akan mengatakan aku percaya. Tindakan kita juga aku percaya. Amin. Yang ketujuh, murid menopang nabi. Menerima nabi itu bukan sekedar menerima sesuatu yang dari nabi, tapi juga memberi sesuatu pada nabi. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Jadi sementara pemimpin rohani mereka, nabi mereka, orang tua rohani mereka sedang punya masalah, mereka mendoakan, mereka menopang, mereka mensupport, mendoakan. Menerima seorang nabi itu bukan saja ya pokoknya aku menerima firman-Nya, perhatiannya, terus apa lagi, jasa-jasanya, pelayanannya. Enggak. Menerima itu ya kita menerima kondisi kemalangan atau penderitaan atau yang dialami oleh nabi itu. Nah, ketika Petrus di penjara, mereka mensupport, mereka mendoakan. Inilah penerimaan sebagai seorang nabi. Inilah penerimaan murid kepada seorang nabi. Imbang dong. Menerima juga memberi. Amin. Jangan begini. Jangan aku nek butuh, aku menerima. Ya kan? Aku nek butuh, nah padahal dia sedang butuh nih. Aku rausan kok. Petrus dan murid-murid itu terjalin sebuah kolaborasi yang baik. Ketika mereka butuh pelayanan, butuh pengajaran, butuh sumbangsih, butuh banyak hal dari Petrus, mereka menerima. Benar? Tetapi ketika Petrus sendiri punya masalah, mereka juga mensupport. Mereka juga mendukung, mereka juga menopang, tetapi jemaat dengan tekun, mereka tekun mendoakan Petrus. Inilah yang terjadi atas jemaat mula-mula. Mereka benar-benar satu tubuh, ya, satu tubuh. Tidak ada sekatnya. Mereka satu merasakan sakit, yang lainnya merasakannya. Jadi ketika Pak Petrus nabinya ini di penjara, mereka doa, oh Tuhan tolong Pak Petrus, kuatkan dia, oh biarlah mujizat terjadi. Kalau kita lihat cerita berikutnya, itu mujizat terjadi loh itu, betul kan? Penjara terbuka sendiri, terus dia dituntun malaikat, sementara dituntun malaikat yang penjaga itu tidur, bener enggak? Sampai di luar gerbang baru malaikatnya hilang. Petrus bingung, loh tadi yang nuntun saya siapa? Amin. Kenapa begitu? Karena ada jemaat yang mendoakan. Amin. Yang berikutnya, akibat menolak nabi. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Inilah hukum memberi dan menerima nabi, menyambut nabi. Layak itu apa? Pantas. Layak itu dalam terjemahan lain dengan sukarela menerima, membuka diri, membuka rumahnya, itu layak. Nah, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ yang memang rela, baik hati membuka rumahnya untuk engkau sebagai utusanku, gitu toh. Tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah apa? Salam. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu di rumah ini. Bapak Ibu diberkahi Tuhan, gitu kan? Salam kan? Apalagi sudah masuk mendoakan, oh ya, cerita dan sebagainya, Tuhan yang bukan ya, menolong dan sebagainya. Ada salam yang kita sampaikan. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atas mereka. Ini keluarga, ini orang Kristen. Datanglah seorang imam, datanglah seorang pendeta. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian di rumah ini. Amin, puji Tuhan. Mari Pak, minum-minum Pak, minum kopi ya Pak, teh apa jeruk Pak. Ya gitu kan, diterima dengan baik toh. Ya, ada orang di sini. Nah, kemudian
Diterima dengan baik. Artinya mereka menerima salam kita. Si orang Kristen yang menerima salam daripada Nabi ini diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Kalaupun toh sakit disembuhkan, kalaupun toh punya masalah dibebaskan, kalaupun toh punya kesulitan, Tuhan akan tolong keluarga ini. Kenapa? Karena menerima salam dari Nabi. Benar enggak? Tapi ada kalimat selanjutnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Benar? Ke atas siapa? Yang menerima salam. Ini peragaan penting ini. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Belsasar, kasih salam. Iya, usahamu. Iya. Martin kira-kira menerima berkat dari Nabi enggak? Kenapa? Karena dia menerima, betul ya? Nah, sekarang jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, Martin, benar? Selanjutnya, jika tidak, kamu bilang sama Zero. Zero lihat sini. Ayo, kamu bilang tadi. Zero, tangannya. Ya. Aku nggak mau bilang. Iya. Ketika Zero bilang tidak mau, salamnya itu kemana? Kembali ke. Iya. Pertanyaan saya penting ini. Zero, apa yang dialami? Tidak diberkati. Kenapa? Tidak menerima Nabi sebagai seorang Nabi. Salamnya kembali kemana? Lebih parahnya begini. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, tadi siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi? Zero. Nah, dan apabila seorang tidak menerima kamu, Zero, dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, ini ceritanya sudah tinggal antara Zero dengan Belsasar. Martin kesana, Tin. Terima kasih, Tin. Nah, sekarang Zero ke sini. Si Belsasar memberikan salam, betul? Zero tidak menerima. Apa yang terjadi? Salamnya kembali kepada Belsasar. Terus Zero yang terjadi apa? Kayak kie baik, betul ya? Begini-begini saja. Saya dapati kenapa ada banyak orang Kristen begini-begini saja. Karena tidak mendengar, menerima, menyambut seorang nabi. Bahkan berkatnya itu kembali kepada siapa? Nabi. Oh ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kalau kamu nggak terima tidak apa-apa. Saya terima berkat itu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakinya. Nah, sekarang Belsasar ketika salamnya tidak diterima, apa langkahnya, responnya? Apa itu? Tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya. Kebaskan debu, Bel. Bisa nggak kamu? Gini-gini. Nah, terus kamu pergi. Terima kasih. Sekarang tinggal Zero, di tengah Zero. Nah, tahu ceritanya ya? Supaya ngerti Bapak Ibu. Ketika Belsasar kebaskan debu, itu artinya begini. Sudah, dosa, kutuk, kamu tanggung. Aku nggak urusan lagi. Aku sebenarnya datang akan membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Tapi karena kamu menolak, ya sudah, saya nggak urusan. Saya kebaskan debu. Terserah, kotoran dosamu, tanggung dirimu sendiri. Paham Bapak Ibu? Keras nggak ajaran Yesus? Kebaskan debu. Terus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ngeri nih. Bapak Ibu baca ya. Baca ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada
kota itu. Kondisi Sero ini keadaannya tidak lebih ringan daripada Sodom dan Gomora. Tahu enggak Bapak Ibu cerita Sodom dan Gomora? Apa ceritanya? Dibakar sama Tuhan. Ada hujan api dan belerang. Kenapa? Jahat. Tapi yang begitu itu masih ringan dibanding orang yang menolak Nabi. Paham di sini Bapak Ibu? Malati Nabi itu. Itulah sebabnya Daud berkata, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu hukum ini. Terima kasih Sero. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika ada nabi yang datang dan dia memberikan salam, dan ketika orang itu menerima salam itu, maka salamnya akan diterima oleh orang itu. Tetapi ketika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tidak rugi Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu, saya motivasi Bapak Ibu untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapapun juga. Amin. Menjadi berkatlah kepada banyak orang. Tapi saya nggak diterima Pak. Nggak apa-apa. Berkatnya kembali kepadamu. Amin. Nggak apa-apa. Aku sudah berusaha melayani dengan baik Pak. Tapi dia nggak terima saya. Nggak apa-apa. Salamnya itu kembali kepadamu. Amin. Ketika kita berniat baik, berniat melayani seorang, dan orang itu nggak terima, nggak apa-apa. Karena apa yang akan kita berikan kepada orang itu, yang niat kita akan kita berikan kepada orang itu ditolak orang itu dan balik ke kita. Memang kita harus memahami masa anugerah, tetapi ketika dalam masa anugerah kita tidak memanfaatkan dengan baik-baik, justru masa anugerah menjadi masa musibah dalam kehidupan kita. Hati-hati itu. Kesimpulan, orang yang menerima Nabi hidup berkemenangan setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan.